Hai semuanya, kami dari kelompok 3 Jokis kelas A dengan anggota saya Gracia Salin Alexandra dengan NPM 220907949. Saya Divinely Yunisa Firdaus dengan NPM 221008110. Saya Stephanie Gracia Barias dengan NPM 220907944. Karya Anisata dengan NPM 220907965 akan menjelaskan tentang unggah-ungguh masyarakat Yogyakarta yang biasanya diajarkan melalui tarian klasik gaya Yogyakarta atau yang biasa dikenal dengan joget Mataram. Mari kita simak penjelasannya. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang dikenal memiliki banyak kebudayaan dan juga kesenian yang masih dekat dengan masyarakatnya. Salah satu kesenian yang ada adalah tarian klasik gaya Yogyakarta atau joget Mataram. Jadi joget Mataram ini diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dan dianggap sakral di keraton. Lalu tarian ini juga dianggap sebagai sesuatu yang eksklusif milik keraton. Namun pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7, masyarakat umum mulai bisa untuk mempelajari dan juga mementaskan tarian ini. Dan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tarian ini dianggap sebagai suatu pertunjukan wisata, jadi para pengunjung di keraton bisa datang untuk menonton adanya tarian ini. Lalu pada saat pementasan, ada 4 etika yang harus dijalankan yang berhubungan dengan filosofi joget Mataram. Yang pertama ada sawiji, atau kesatuan, menyatu dengan karakter yang akan diperankan oleh penari. Yang kedua ada greget, yaitu semangat yang ditunjukkan oleh para penari. Yang ketiga ada sengguh, atau sikap percaya diri, namun tidak berlebihan. Dan yang terakhir ada orang minggu atau pantang mundur dan juga keteguhan hati. Lalu, ada 3 aspek yang ingin diajarkan dari tarian klasik gaya Yogyakarta ini. Ketiga nilai tersebut adalah tata krama dan sopan santun dalam penggunaan bahasa. Tata krama dan sopan santun, posisi dan sikap saat menari, serta cara naik dan turun pendapa. Dialog dalam tarian ini menggunakan bahasa Jawa yang memperhatikan setiap tingkatan-tingkatannya, mulai dari ngoko, kromo, modyo, dan juga kromo alus. Setiap tingkatan bahasa ini bertujuan untuk menunjukkan sopan santun dan rasa hormat dalam setiap strata, baik dilihat secara usia maupun kedudukan dalam masyarakat. Yang kedua, posisi dan sikap saat menari. Posisi para penari disesuaikan dengan tokoh yang diperankan. Salah satu komposisi dalam tarian klasik Yogyakarta adalah beksan, yang berarti tarian, beksa berarti tari. Dalam tarian klasik Yogyakarta, beksan berarti potongan tarian yang disajikan hanya sebagian, tidak utuh. Dalam jenis tarian beksan, tokoh protagonis terletak di sebelah kanan penonton, sedangkan tokoh antagonis terletak di sebelah kiri penonton. Hal ini berkaitan dengan pola pikir yang terbentuk di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, di mana bagian tubuh sebelah kanan dianggap lebih baik daripada bagian tubuh sebelah kiri. Contohnya adalah ketika kita menerima barang, kita menggunakan tangan kanan. Kemudian saat melangkahkan kaki pertama kali, kita menggunakan kaki kanan. Sedangkan saat memasuki kamar mandi, biasanya kita melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Hal ini menjadi kekhasan masyarakat Indonesia. Poin terakhir adalah tata krama dan sopan santun naik turun pendopo. Urutan proses naik turun pendopo disesuaikan dengan aturan jika dipentaskan di Keraton Yogyakarta dengan melakukan gerakan sembahan dalam posisi jongkok. Kedua tangan ditungkupkan dan posisi ibu jari berdekatan dengan hidung. Lalu gerakan yang kedua, menaruh pantat terlebih dahulu, kemudian berdiri menuju posisi tari. Saat ingin turun pendopo, penari bisa langsung saja turun dan kemudian kembali melakukan sembahan ke arah pendopo. Gerakan sembahan ini dipandang dari 2 sisi, yaitu tradisi di mana untuk menghormati titik pusat paling sakral di keraton, dan juga nilai sopan santun di mana melambangkan salam atau gerakan meminta izin saat akan bertamu ke rumah seseorang. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pengajaran tata krama yang disampaikan melalui media kesenian, yaitu tarian klasik Yogyakarta atau joget Mataram. Terima kasih.